Kelas 11 IPA 2 selalu bau kapur dan keringat pagi. Aira lebih suka duduk di pojok dekat jendela, tempat sinar matahari jatuh miring dan dunia terasa sedikit lebih jauh. Ia tak banyak bicara, bukan karena sombong, tapi karena kata-kata sering terasa terlalu berat untuk diucapkan. Hari itu guru fisika mengumumkan pemindahan tempat duduk. Reno, pindah ke samping Aira. Nilaimu bagus, bantu dia, ya. Reno mengangkat bahu, membawa tasnya dengan santai. Ia cowok yang selalu tersenyum tipis, seolah hidup tak pernah benar-benar menyakitinya. Saat duduk, ia langsung menyodorkan penghapus. Pinjam dulu, ya. Punyaku ketinggalan. Aira mengangguk tanpa menatapnya. Sejak hari itu, kursi di sampingnya tak pernah kosong lagi. Awalnya hanya hal kecil. Reno menjelaskan rumus graf parabola dengan coretan-coretan di pinggir buku Aira. Aira membalas dengan membelikan es teh saat Reno lupa bawa uang jajan. Mereka ribut soal jawaban ujian, tapi ribut yang berakhir tawa. Perlahan, percakapan mereka menyelam lebih dalam. Kalau lulus, mau kemana? Tanya Reno suatu sore, saat mereka berjalan pulang melewati lapangan basket yang sudah sepi. Aira menendang kerikil. Entah. Ayah bilang ikut ke Jakarta kalau dia dipindah tugaskan. Tapi aku takut kota besar. Reno diam sejenak. Aku juga takut, katanya pelan. Tapi bukan kota besar yang kutakuti. Aira tak bertanya apa yang ditakuti Reno. Ia hanya merasakan jantungnya berdegup lebih cepat setiap Reno menoleh padanya. Momen-momen kecil itu menumpuk seperti debu halus. Catatan pendek yang diselipkan di buku fisika. Jangan lupa makan siang. Bodoh. Jalan pulang yang memutar meski rumah mereka berlawanan arah. Dan saat acara pensi sekolah, Reno diam-diam berdiri di belakang panggung hanya untuk melihat Aira tampil menyanyi satu lagu. Tapi semakin dekat, semakin banyak rahasia yang tak terucapkan. Suatu hari, Aira mendengar bisik-bisik di kantin. Reno sama Kayla kan deket banget. Katanya dari SMP sudah saling suka. Kayla adalah ketua OSIS, cantik, pintar, selalu dikelilingi orang. Aira tersenyum kaku saat Kayla datang ke kelas mencari Reno, membawa map laporan lomba sains. Reno tertawa lepas saat berbicara dengannya, tawa yang belum pernah Aira dengar ditujukan padanya. Malam itu Aira menangis di kamar. Bukan karena cemburu, ia tak punya hak cemburu. Tapi karena ia baru sadar betapa dalam ia telah jatuh. Keesokan harinya, ia datang terlambat. Kursi di samping Reno kosong. Ia duduk di bangku belakang, menghindari tatapan Reno yang bingung. Reno mencoba mendekat, tapi Aira selalu mencari alasan. Aku harus ke perpustakaan. Aku harus bantu teman. Hingga akhirnya Reno menulis catatan panjang dan menyelinapkannya di laci Aira. Aira, kalau aku salah apa, bilang. Aku nggak suka kalau kamu menghilang gini. Aira tak membalas. Drama memuncak saat pengumuman lomba sains nasional. Tim sekolah dipilih, Reno dan Kayla sebagai wakil utama. Mereka harus latihan intensif setiap sore. Aira melihat mereka berdua di lab, tertawa sambil membahas rumus, dan ia merasa seperti orang asing. Saat hari ulang tahun Aira,
Reno tak muncul. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Selamat ulang tahun. Maaf hari ini sibuk latihan." Aira mematikan ponselnya. Ia berjalan sendirian ke atap sekolah, tempat mereka pernah janji akan naik bersama kalau salah satu menang lomba. Hujan mulai turun. Ia duduk di sudut, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Tiba-tiba pintu atap terbuka. Reno berdiri di sana, basah kuyup, membawa kotak kue kecil yang sudah agak penyok karena hujan. "Aku cari kamu kemana-mana," katanya terengah. "Kenapa kamu menghindar?" Aira bangkit, suaranya bergetar. "Kamu sama Kayla kan udah deket dari dulu. Aku nggak mau jadi penghalang." Reno terdiam. Lalu ia tertawa, tawa yang pahit. "Kayla? Aira, Kayla itu pacar adikku. Mereka lagi putus sambung dari SMP. Aku cuma bantu Kayla karena adikku minta tolong biar Kayla nggak sedih." Aira terpaku. "Dan ulang tahunmu, aku nggak datang karena aku lagi di rumah sakit. Ibuku tiba-tiba sakit parah. Aku baru pulang tadi sore." Air mata Aira jatuh bercampur hujan. "Maaf, aku bodoh." Reno melangkah mendekat. "Bukan kamu yang bodoh. Aku yang penutup mulut." Ia membuka kotak kue itu. Di dalamnya ada kue coklat kecil dengan tulisan tangan, "Untuk Aira, yang bikin detak jantungku nggak normal sejak hari pertama duduk di sampingmu." Aira menatapnya, tak percaya. "Aku suka kamu," kata Reno pelan. "Bukan karena guru suruh bantu kamu. Bukan karena kasihan. Tapi karena setiap hari aku takut banget kalau suatu saat kursi di sampingku kosong beneran." Aira menangis lagi, tapi kali ini karena bahagia yang terlalu besar untuk ditahan. Mereka berpelukan di bawah hujan, tak peduli basah, tak peduli dunia. Tapi cerita belum selesai. 2 minggu kemudian, pengumuman beasiswa ke Jerman datang untuk Reno. Ia lolos, impiannya sejak kecil. Tapi itu berarti ia harus pergi 6 bulan lagi, tepat setelah kelulusan. Malam itu ia datang ke rumah Aira, wajahnya pucat. "Aku nggak mau pergi kalau kamu nggak izinin," katanya. "Aku bisa tolak." Aira memeluknya erat. "Pergi. Ini impianmu. Aku akan tunggu." Reno menangis, pertama kalinya Aira melihatnya menangis. 6 bulan terlalu lama, bisiknya. Aira tersenyum di antara air mata. "Kita sudah bertahan bertahun-tahun tanpa tahu perasaan masing-masing. 6 bulan bukan apa-apa." Hari keberangkatan Reno, Aira mengantarnya ke bandara. Mereka berpelukan lama, tak peduli orang-orang di sekitar. Saat Reno sudah di gerbang keberangkatan, ia berbalik dan berlari kembali ke pelukan Aira sekali lagi. "Aku janji," katanya, "pulangnya aku langsung ke bangku di sampingmu lagi. Kosonginnya." Aira tertawa sambil menangis. "Selamanya aku kosongin." Pesawat lepas landas. Aira berdiri sendirian di bandara, memegang catatan kecil yang Reno selipkan di sakunya pagi itu. "Tunggu aku. Detak jantungku cuma buat kamu." Dan di bangku pojok kelas 11 IPA 2, kursi di samping Aira tetap kosong, tapi kali ini bukan karena tak ada yang duduk,
melainkan karena ia sedang menunggu orang yang tepat untuk mengisinya kembali.